Reni habis juara 1 Tata Boga, juara 2 Merias. Video call aja tuh kadang bisa salah paham. Ini sama anak berkebutuhan khusus. Iya sih. Nah, jadi dengan kunjungan ambil kunci Inggris laptop. Oke. Besok kita ujian presentasi. Bisa apa coba? Oke. Sebenarnya nggak ada anak-anak yang bermasalah, orang tuanya yang bermasalah. Oke, orang tuanya yang bermasalah. Nah, jadi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Webet Sokwit. Malam ini kita seperti biasanya juga ngobrol santai-santai, dan kali ini kita kedatangan tamu yang pasti nggak kalah spesialnya dengan yang lain-lainnya yang udah-udah. Karena kali ini kenapa saya bilang spesial juga, beliau ini adalah salah satu orang yang mempunyai tujuan khusus dalam hidupnya. Wah, serunya kan? Serunya, jadi daripada saya yang menjelaskan nanti saya salah-salah kan, lebih baik saya lempar aja langsung ke orangnya. Bagaimana profil beliau? Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya sendiri Selvina Mulia Anggraini. Profesi saya yang pertama itu ibu rumah tangga. Oke. Ibu rumah tangga itu adalah segala-galanya profesi. Oke. Iya. Yang kedua, saya itu seorang guru di salah satu sekolah luar biasa. Ya. Yang ada di Pangkalan Bun. Oke. Kemudian juga saya seorang terapis anak berkebutuhan khusus. Oke. Kemudian juga saya adalah seorang pelaku usaha juga. Oke. Jadi banyak nih. Ya. Banyak. Jadi mencakup lah. Mencakup keseluruhan, multi talenta. Oke. Jadi malam ini kita akan lebih concern, lebih fokusnya di masalah profesi beliau ini yang sebagai guru sekolah luar biasa. Nah, berhubung ini saya pikir cukup menarik, makanya saya bawa untuk ngobrol nyantai-nyantai seperti biasa, nyoklat-nyoklat ya kan. Jadi kita ngobrol santai aja nih Mbak. Ya, kita nggak terlalu banyak yang tegang-tegang lah kan, karena kita maunya nyantai-nyantai aja. Kita bicara mungkin orang pasti nanya nih, kenapa memilih untuk jadi guru SLB? Nah, mungkin bisa diceritakan dari awal mulanya dulu mungkin. Maksudnya ngambil perkuliahannya lah. Oke. Jadi pertama kali selesai dari sekolah. Oke. Daftar nih ya, berangkat ke Banjarmasin. Mau daftar niatnya mau jadi guru agama. Oke. Udah kayak gitu, cobalah ke Unlam juga. Oke. Jadi di Unlam ini ada satu jurusan namanya pendidikan luar biasa. Dia panitianya bilang, ini prodi baru loh Kak, bilang kayak gitu. Nggak mau coba gabung, katanya gitu kan. Terus katanya, ini pendidikan luar biasa berarti nanti teman-temanku dari SLB, bilang kayak gitu kan. Enggak, nanti malah kakak yang ngajarin. Kaget kan? Iya. Terus kata babe, cobalah nak, bilang kayak gitu kan. Udah, ternyata orang tua mendukung. Teslah ini di 2 tempat, di IAIN kan namanya niat jadi guru agama nih, sama di Unlam. Namanya sama-sama negeri, alhamdulillah keterimalah dua-duanya nih. Ya, negeri di mana-mana orang datang ke Banjarmasin, kalau nggak di Unlam ya di IAIN. Udah kayak gitu kan, bingung ya, bimbang wajar. Manusiawi. Terus akhirnya kata mama sholat istikharah aja 3 hari sholat istikharah, ternyata mimpinya sama anak-anak berkebutuhan khusus. Udah kayak gitu, aku juga punya keponakan yang memang
lahirnya prematur. Jadi kakak sepupu ini 8 bulan. Anaknya itu kelilit tali pusar, akhirnya sesar. Nah dari situ dibilang lah kalau ini anak dengan gangguan pemusatan perhatian, gangguan konsentrasi juga. Dah nih awalnya. Jadi dari situlah nih termotivasi nih keponakanku nih bakalan jadi anak berkebutuhan khusus, bilang kayak gitu kan. Nah, kuliah di S1 diajarin tuh semua tentang anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, hiperaktif, anak indigo, bahkan anak berbakat. Nah, itu semuanya mencakup belajar di situ di S1. Lanjut lagi, selesai kan kuliah di S1, orang tua mendukung, dosen juga bilang majulah lagi sampai S2. Direkomendasikan lah kuliah lah di Surabaya. Jadi di sana ngambil S2-nya pendidikan luar biasa juga, jadi selinier. Nah, udah kayak gitu, lulus dari S2, daftar. Daftar, dibilang lihat di profil, wah S2, ya gitu kan. Udah kayak gitu, kita nih nggak kuat gaji orang S2. Akhirnya udahlah Pak, pakai ijazah S1 aja. Loh nanti S2 nggak diakuin dong, bilang kayak gitu kan. Udah kayak gitu, udah saya pengabdian aja. Oh jangan, kamu lo kuliah sampai S2. Oh ya sudah, berarti memang belum waktunya, belum jalannya untuk berada di SLB. Akhirnya dijadikan batu loncatan, bekerja di salah satu bank. Jadinya pelariannya tadi. Sempat 6 bulan kerja di bank. Akhirnya bolak-balik kayak gitu kan. Kenapa aku nih nggak buka usaha aja lah. Ya sesambilan jalan lah sama 2 temen nih. Jadi kami tuh 3 cewek tuh. Aku nih harus punya usaha juga, jadi sama-sama bertiga nih. Ini kita jualan tuh 1 buah tuh. Sama kali dari tahun 2016 tuh. Udah kayak gitu. Akhirnya yang satu sudah jadi notaris, yang satu sudah kerja di apotik apalah gitu pokoknya namanya. Dia juga guru juga, dia multitalent lah pokoknya temanku yang satunya. Akhirnya tinggal aku sendiri lagi, mas aku kayak gini juga. Coba lagi lah datang, dengar kan pas waktu kumpul acara keluarga ada sepupu saya nih bilang, kakak kan padahal jurusan pendidikan luar biasa, kenapa nggak coba lagi di SLB? Aku sendiri loh dari matematika diterima, masa kakak yang backgroundnya sekolah luar biasa nggak kakak coba lagi? Gitu. Yakin? Gue bilang kayak gitu. Iya kak, mereka memang kekurangan, kata kayak gitu kan. Udah kayak gitu, cobalah. Yakin gak lah aku nih diterima gak lah sama mereka? Udah datang nih, itu cuma lewat WA. Pak, saya nih jurusannya pendidikan luar biasa, bolehkah ikutan gabung besok ke sekolah? Wah, udah kayak gitu. Kenapa kamu didatangnya baru sekarang? Kenapa gak dari kemarin-kemarin? Nah, dari situlah akhirnya bergabung di SLB. Jadi kalau terhitung diterima di SLB itu dari April, awal-awal pandemi. Seminggu mau pandemi itu, ya mana kita mengira ada pandemi kan? Benar. Udah belajar dari rumah. Jadi begitu masuk keterima di sekolah luar biasa itu langsung seminggu, adaptasinya tuh cuma seminggu. Selepas itu langsung libur. Berarti sistem kan kalaunya misalnya normal ya, maksudnya di luar dari pandemi itu ngajarnya di kelas kan, seperti kebanyakan sekolah lainnya kan, di kelas. Nah kalau di kelas itu macam-macam atau memang hari ini mungkin bagi tunanetra, nanti hari Selasanya mungkin. Jadi kalau sistem di SLB itu namanya anak-anak ini kan bermacam-macam nih tadi. Satu guru pegang 6 anak. Dulu 11 anak.
Jadi dari 6 nih ada yang tunanetra, ada yang tunagrahita, ada yang autis, ada yang Down syndrome, ada yang hiperaktif. Itu digabung satu kelas. Nah, tadi aku juga lupa bilang kalau waktu kuliah itu pas yang di tempat aku kuliah memang nggak ada penjurusan. Untuk yang tunanetra itu nggak ada. Kalau di luar Kalimantan memang ada. Ini nanti arahnya mau kemana, kamu mau megang anak apa. Jadi memang ada penjurusannya. Difokuskannya konsentrasi mereka tuh ke tunanetra, tunarungu. Kalau punya aku namanya masih angkatan pertama, jadi harus bisa semua. Nah, jadi nggak ada tuh. Jadi teman-temanku yang di luar Kalimantan itu memang ada yang memang megang ahli di tunanetra yang nggak bisa lihat, tunarungu yang dengan bahasa isyarat mereka, terus tunagrahita yang memang sekolahnya tuh ada. Jadi sendiri SLBA, SLBB, SLBC, kayak gitu di Pangkalan Bun aja, menampung semuanya. Nah, karena satu guru nih megang 6 anak, jadi ya pintar-pintar gurunya lagi. Jadi dengan 6 anak satu kelas itu masing-masing ada kebutuhannya masing-masing, tersendiri kayak gitu. Ya berarti kalaunya nggak bisa dong, berarti kayak kita ngajar yang misalnya kita suruh gambar, pasti harus satu-satu dong. Karena kan pasti caranya pasti beda-beda tuh buat mereka paham. Mereka mengerti kan kayak gitu. Jadi guru SLB itu tugasnya itu bukan cuma mengajar. Ini realitanya, belum lagi yang mereka nanti ada, mohon maaf, BAB segala macam, belum lagi yang ngeces, belum lagi yang mereka tantrum, ngamuk, nggak bisa ditenangkan, belum lagi yang cemasnya, aduh, pokoknya belum lagi yang lari ke sana kemari. Kita bisa apa coba? Iya sih. Berarti dituntut harus ekstra sabar. Bukan ekstra jos lagi, ekstra sabar. Jadi ngadepinnya tuh tarik nafas dulu biar saraf-saraf kita ditenang juga. Kalau kitanya nggak tenang, ya feel-nya sama anaknya nggak dapat, pendekatannya tuh nggak dapat. Jadi ya sudah, kalau misalnya nih si anak yang satu sudah, ibu hari ini mau menggambar, kita gambar. Nah, kita nggak bisa ngajarin mereka akademiknya tuh, ya memang kita kan nggak ngajar akademiknya kalau di SLB. Di SLB itu kita cuman ngajar kemandirian mereka, keahlian dan keterampilan mereka tuh ada di mana. Sudah cukup, nggak ada lagi yang namanya melihat kekurangan. Apa sih potensi yang mereka punya? Nah, jadi kalau misalnya ada belajar tentang matematika, bahasa Indonesia, PPKN, agama, misalnya dia belajar menggambar, ya masukin matematikanya tuh di menggambar tuh misalnya. Jadi dia menggambar, coba lihat dulu ini pensil warnanya ada berapa. Nah, itu kan sudah masuk matematikanya. Benar loh. Nah, dari situ terus nanti mereka nyanyi-nyanyi sendiri. Jadi ya sudah sealaminya mungkin lah pokoknya ngajarnya tuh. Terus nanti misalnya yang tunanetra nih, kan mereka belajarnya braille ya. Jadi dia bilang, Bu, nggak mau ngetik pakai braille, katanya kan ngetik kayak gini nggak mau. Dia punya alat, ada Riglek sama stylus, terus ada mesin tiknya juga memang diperuntukkan untuk yang yang sudah dimodifikasi lah pokoknya bisa itu nanti cetakannya ya memang tulisan braille itu. Udah kayak gitu nanti saya maunya main puzzle aja, katanya. Saya maunya main bola aja, kayak gitu kan. Terus nanti yang anak tunagrahita nih IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi Bu mau ini nanti kalau sudah selesai gambar, selesai nyanyi-nyanyi main boleh, katanya kayak gitu. Iya boleh, nah gitu. Jadi ya udahlah, misalnya nanti satunya, Bu hari ini kita rias yuk, katanya kayak gitu. Kan memang ada keterampilan kecantikan tuh ada, karena mereka itu semuanya ada dilombakan, lomba keterampilan siswa nasional KSN, dan itu tingkat provinsi dan mereka itu juara. Mereka punya potensi. Kemarin nih habis juara 1 Tata Boga, juara 2 merias Rangkai Bunga. Kalau juara 1 ininya merias maharnya dipegang sama SLB 2. SLB 2. SLB 2. Kita kan SLB 1. Jadi ya memang anak-anak berkebutuhan khusus tuh punya potensi.
apa yang mereka punya tuh, nah itu yang kita gali. Iya. Udahlah, nggak usah lagi lihat kekurangan mereka. Iya. Jadi guru SLB tuh nggak usah lah muluk-muluk ini itu. Yang penting kita nih jadikan mereka nih ladang amal kita. Oke. Apa ya, belajar tentang memanusiakan manusia, Iya. belajar tentang ilmu kehidupan, ya ada di SLB nih. Ada di SLB. Tuh. Itu dari segi kita mengajar, mbaknya mengajar pada saat di luar pandemi. Nah, kalau pas di pandemi ini, apa sama nih? Karena kan kebanyakan yang saya baca juga di berita segala macam, ya banyak pemberitaan itu tentang sekolah yang normal. Ya ada yang nge-zoom apa segala macam. Nah, ya maksudnya ini keingintahuan saya pribadi. Ngelihat di sini kayaknya sekolah SLB tuh jarang yang terekspos, yang orang tahu sistem belajar mengajar seperti apa pada saat pandemi. Mungkin kalau di kota-kota besar di luar Kalimantan ada beberapa yang saya baca, ya ada, cuman maksudnya tidak tervisualkan secara baik lah. Ada beritanya, cuman maksudnya nggak sampai ke orang tahu benar seperti apa. Nah di sini pengen nanyanya tuh pas di tengah pandemi kayak gini ngajarnya seperti apa? Ngajarnya kita totalitas aja. Ya totalitas, jadi kita kunjungan, berhubung muridnya cuma ada 6, itu kan masih bisa kita jangkau. Jadi Senin sampai Sabtu nih digilir 6 anak ini. Jadi full kita kunjungan. Masa iya kita ngajak anak video call? Nanti yang ada kita video call sama mamanya lagi, ibu guru ini nelpon lama amat, dia bilang kayak anaknya padahal kesana kemari kocar kacir, kan kita nggak tahu, kita nggak bisa mengkondisikan anak. Dan lagi kalau misalnya kita video call itu kedekatan emosionalnya nggak dapat. Kita kan perlu komunikasi 2 arah. Iya, komunikasi 2 arah. Kita video call aja tuh kadang bisa salah paham. Ini sama anak berkebutuhan khusus. Iya sih. Nah, jadi dengan kunjungan datang ke rumah anak kan dapat. Kedekatan emosionalnya dapat. Udah kayak gitu nanti kalau misalnya satu hari ada nggak datang ya, mama ibu guru mana? Dicariin. Terus nanti ada yang satu video call, udah dapet nih kan kedekatan emosionalnya. Si anak juga kebetulan pintar dah nih dengan gadgetnya nih. Video call setiap saat nih, namanya sudah saking senangnya sama ibu gurunya. Ibu guru udah makan? Ditanyain gitu. Ibu guru ngapain? Jadi kemarin itu si anak nih sunatan. Sunatan saya, mama teleponkan ibu guru katanya kayak gitu kan. Jadi si mama ya nurut aja kan, namanya ini anakku ini senang banget sama ibu gurunya. Nah, jadi habis maghrib kalau nggak salah tuh, ya habis maghrib video call. Ibu jangan kasih PR dulu, habis sunatan no katanya. Liatin tuh kayak gitu tuh. Udah kayak, ibu sebentar dulu, ibu sudah makan belum? Ya sudah. Nah anak tuh kan bisa ngelihat mana yang benar-benar tulus sama mereka. Jadi ya tinggal keikhlasan kita. Dia kan ngerasa nyaman. Sudah pokoknya ikhlas, sabar, telaten, itulah kuncinya pokoknya. Jadi sebenarnya tuh jadi guru SLB tuh selain punya kecerdasan, juga keikhlasan yang paling utama tuh ya. Karena apa? Harus cerdas segala-galanya. Cerdas matematika aja, cerdas IPA aja, bahasa Indonesia, agama, dan pokoknya gimana bisa anak nih, nah apa yang harus kulakukan dengan anak nih. Nah, jadi dia tuh kan harus menemukan ide-idenya. Harus berpikir taktis lah ya. Pada saat anak seperti ini, cara menanganinya harus seperti ini. Ya putar otak banget tuh berarti. Pokoknya semuanya serba ekstra. Namanya juga anak berkebutuhan khusus, perlu perlakuan yang khusus juga. Benar juga. Jadi ya beda, tentu beda sama yang ngajar normal segala macam. Karena yang ngajar normal pun, yang dulu saya pernah alamin, itu ada tingkat kesulitannya tuh bermacam-macam. Itu yang normal, belum lagi yang berkebutuhan khusus. Otomatis kan di situ tantangannya pasti lebih dalam, lebih berat. Ya cuman maksudnya kalau dari mbaknya sendiri mungkin
menyikapi semua itu cuman hanya untuk gimana caranya mereka ini sama seperti yang lain, ya kan, tidak ada pembeda. Karena tuh pasti ya nggak ada yang anak-anak seperti mereka, nggak itu sih benar yang kayak kita omongan kemarin, mereka nggak milih, ya kan. Kalaupun mereka milih, mereka nggak mau seperti itu pasti, tentunya nggak mau seperti itu. Berarti kalau ngajar di tengah pandemi satu selama seminggu itu, kita cerita ininya sih ya, kayak suka dukanya tuh. Suka dukanya, aku banyak sukanya sih Banyak daripada sukanya. dukanya. Oke. Karena Berarti memang mendalami bener nih. apa ya? Jadi lelahnya tuh berubah menjadi lilah kita. Oke, mantap. Karena apa? Kan sudah jelas dalam Al-Quran tuh semua ciptaan Allah. Oh iya benar. Mereka manusia yang sama juga. Sama. Mereka juga perlu kasih sayang, Iya. perlindungan dari kita. Kalau bukan orang-orang kayak kita, kalau bukan kita yang tergerak, siapa lagi? Iya. Tuh. Ya mungkin mereka nggak seberuntung kayak orang di luaran sana. Tapi untuk apa lagi sih kita memikirkan hal itu tuh? Iya sih. Iya kan? Jadi aku sedikit cerita juga. Ujian pertamaku tuh dengan keponakan gue sendiri. Iya. Jadi ini aku kan kelompok nih, tugas sama teman-temanku nih, ngerjain di laptopku. Nah ini tinggal kita presentasi, biasalah anak kuliah kan presentasi. Nah gitu laptopnya dipakai sama si abang ipar nih, main Plants vs Zombie. Oke. Jadi seneng kan anaknya nih nonton diliatin apa, udah disusun sama si abah nih. Udah gitu ditinggal abah nih ke WC sebentar, udah kayak gitu kaget kan dia, datang si zombie-zombinya nih nyerang. Tahu apa yang dia lakukan? Dia ambil kunci Inggris laptop. Besok kita ujian presentasi, bisa apa coba? Bisa apa? Itu cara yang benar mengalahkan zombie ya pada saat di laptop. Karena tantrumnya datang nggak disangka-sangka. Abahnya nih keluar nih, tinggal ya Allah ya Robi, nggak bisa berucap apa-apa. Dianya nangis ketakutan sambil megang si kunci Inggrisnya nih kan kaget nih keluar. Ya Allah, aku besok ujian. Udah dipanikkan teman-teman, ini laptopku kejadian sudah. Kenapa? Kita tuh lo ngerjainnya nih. Udah difotokan. Astagfirullahaladzim, Pida, tugas kita tuh di situ, kita tuh nggak ada nyimpan file kayak gimana ini. Katanya besoknya kita dipresentasi. Ya sudah. Gimana ini, teman-teman ini otomatis kecewa. Kecewa tuh hal yang naluri. Ya, setiap manusia pasti kecewa dengan keadaan kayak gitu. Siapa coba yang mau disalahkan? Mikir, mutar otak, ini gimana, anak nih sudah dalam keadaan kayak gini, orang tua aja juga. Sudahlah, anak kecil umur 4 tahun, apa coba yang bisa kita perbuat? Dia juga nggak paham. Jadi gitu. Anak nih nangisnya nih nggak bisa, pokoknya di ugung-ugung kayak gitu. Udah jangan nangis lagi, nggak apa-apa mah, kan ngomong Acin sayang sama Muhammad, bilang kayak gitu kan. Udah nggak apa-apa, tapi dia nangis kan dia merasa bersalah. Dia bisa ngerasain, dia ketakutan, pokoknya dia cemas segala macam, masih pokoknya. Nah kayak gitu, ya sudahlah, teman-teman juga kecewa ini pasti. Tak bawa dia ke kampus. Ngomong, Pak, ini keponakan Pina yang Pina sering ceritakan dengan keadaannya. Ini laptop Pina, besok kami presentasi. Ini bukti teman-teman Pina sudah kecewa sama Pina. Pina nggak bisa apa-apa, Pak. Pina cuma bisa nangis. Pina nggak tahu harus berbuat apa. Bilang kayak gitu kan. Terus tahu dosenku bilang apa? Bapak percaya sama Pina. Ini kali pertamanya Pina ngadepin sendiri kayak gimana anak berkebutuhan khusus, kayak gimana Pina harus bisa bersikap dengan orang tua, menghadapi teman-teman. Jadi bukan cuma anaknya. Bapak kasih nilai A. Apa nggak girang teman-teman tuh? Iya. Pina kok segitunya jujurnya sama dosen. Ya Allah, katanya.
kamu itu loh jalah-jalahin kamu, katanya kayak gitu kan. Terus anaknya juga aku bawa, aku bohong juga buat apa, aku bilang memang kenyataannya kita nih ujian, ya aku juga bertanggung jawab, aku bilang kayak gitu kan. Udah, jadi kita benar-benar gak presentasi dengan karena ya udah bapak sudah tahu, kata kayak gitu, mau diapakan. Biasanya aku tuh bilang kayak gitu. Jadi ya memang punya cerita sendiri dengan berbagai karakteristik kayak gitu. Ya alhamdulillah tuh ada hikmahnya di balik itu. Tapi kalau kita misalnya ada orang nanya ke Mbak sendiri, ada rasa jenuh nggak sih? Enggak ya? Enggak. Jenuh. Untuk apa sih aku jenuh? Orang setiap kali melihat senyumannya tuh loh, capekku tuh hilang. Sekali aku datang, mereka sambut tapi segala macam. Terus tahu meskipun mereka tuh kadang nggak bisa ngomong, tapi kan ada apresiasi dari mereka. Jikanya mereka tuh lah bisa ngomong atau ada lah tulisan-tulisan di awan nih, ya kayak di komik-komik kayak gitu. Ibu guru datang kayak gitu. Jadi aku tuh berusaha ya, kalaupun mereka punya orang tua di rumah, anggaplah aku nih orang tua kedua mereka. Aku juga berusaha memberikan tempat yang nyaman lah untuk mereka. Kayak gimana caranya aku berusaha membangun hubungan yang baik dengan anakku. Tapi kalau anak kan sama anak kadang tuh ada yang lebih dekat sama gurunya tuh, Mbak SLB. Nah, kalau anak-anak seperti itu pada saat dia di rumah sama orang tuanya tahu nggak sih apa yang kita lajarin segala macam? Tahu, kita tetap koordinasi sama orang tuanya. Tadi sekolah kita kayak gini, tadi kita ngapain aja di rumah. Jadi memang intens. Tetap kita selalu cerita, karena kan aku nih orangnya suka bercerita juga. Terus apapun yang kegiatan sehari-hari mereka, apa yang mereka lakuin sama aku tuh ya aku ceritain. Kalau enggak nanti aku cicilan juga, aku bilang hari ini dia lagi kayak gini loh, aku bilang kayak gitu. Udah aku videoin, aku kirim sama orang tuanya juga kayak gitu. Jadi tetap komunikasi. Anaknya sudah bisa apa, mungkin ada jadi, hal yang baru anaknya bisa itu aku tuh langsung jadi aku tuh suka membagi-bagikan cerita. Ini loh anaknya tuh hari ini tuh kayak gini. Maksudnya jadi satu pencapaian kita lah ya, jadi ngajar. Jadi aku tuh kadang nggak cuma cerita sama orang tuanya, jadi aku cerita juga sama orang tuaku, sama suamiku juga aku cerita. Jadi ya memang antusiasnya tuh ada. Berarti jenuh segala macam tuh enggak, sirna tuh dengan ngelihat dengan berkembangnya kemampuan mereka, ya kan, mereka jadi lebih aktif apa segala macam. Jadi walaupun aku ngajar datang ke situ, kadang memang orang tuanya juga ada, jadi ngeliat sendiri, yang diajarin tuh kayak gitu, ternyata memang harus bersikap kayak gini sama si anak nih biar anak nih nyaman lah. Jadi memang ngeliat sendiri, namanya kan kita kunjungan. Kalau misalnya kita di sekolah kan memang full diserahin sama kita, tapi kan kalau di rumah kan sebenarnya sekolah pertama tuh ya orang tua. Orang tuanya juga harus diedukasi. Takutnya nanti pas jadi kan memang kadang ada lah orang tua ngomong, ini anakku kok kayak gini ya, kok anakku bermasalah kayak gini. Sebenarnya nggak ada anak-anak yang orang tuanya yang bermasalah. Orang tuanya yang bermasalah. Jadi dari situ tuh sebenarnya apa sih yang harus kita bedahi tuh dah. Sebagai orang tua nih kan kita yang tahu anak kita sendiri kayak gimana, apa yang diinginkan anak kita tuh. Ya tinggal caranya kita aja lagi mendekati anak-anak tuh sebenarnya nggak pengen apa-apa, kedekatan dengan orang tua aja. Jadi pernah juga tuh ada anak-anak tanya, tadi mau punya sama siapa? Sendiri. Terus mama lagi main HP, kata aja kayak gitu. Dia bilang ibunya lagi main HP. Lagi main HP mah, kata aja kayak gitu. Masa mama main HP? Kata mamanya kayak, anak-anak kan jujur. Iya sih. Jadi mereka tuh selalu mengungkapkan lah apa, jadi selalu berbagi cerita kadang. Tadi habis jalan-jalan ibu guru kayak gitu. Mereka bisa ngomong juga. Maksudnya yang mereka omongkan juga nggak bakal bohong. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, dia sebisa mereka menyampaikan lah ya, kayak gitu. Jadi ya tentu juga orang tua dari anak yang punya kebutuhan khusus harusnya juga bisa
samalah sama guru yang mengajarnya, harus bisa sama-sama saling mengedukasi lah ya, saling sama-sama mengerti lah. Kuncinya tadi aja, sabar. Perhatian. Jadi teman-teman mungkin setelah pandemi ini berakhir, mungkin teman-teman bisa nih main-main nih ke tempat kakak ini mengajar, karena di sana kalian juga mau misalnya ketemu sama adik-adik yang di sana sekolah itu bisa, dan mereka pun ternyata banyak juara dari lomba-lombanya, ya kan? Jadi di situ pasti banyak piala tuh, mereka tuh macam-macam juara. Ada yang juara 1 tata boga, juara 2 merangkai bunga, juara 1 melukis, juara 1 lomba menyanyi, dan mereka itu mewakili tingkat provinsi, maju ke tingkat nasional. Dan yang perlu ku garis bawahi, guru-guru di sana tuh backgroundnya bukan cuma pendidikan luar biasa, ada yang biologi, matematika, bimbingan konseling, psikologi, dan mereka itu menurutku guru-guru yang inspirasi karena totalitas mereka, loyalitas mereka. Aku menyaksikan sendiri. Ini loh untuk anak-anakku. Ini loh yang harus kuperjuangkan. Tuh, jadi itulah mereka tuh punya potensi. Ayo kita gali potensi mereka tuh. Jadi mereka mewakili provinsi. Mereka ada sesuatu yang bisa dibanggakan lah, sama seperti kita semua ada potensi, cuma kadang kita yang seperti ini tuh kadang nggak mau ngegali potensi kita. Malah adik-adik yang kayak gitu tuh punya potensi dan mereka tuh mau bahwa menunjukkan aku nih bisa loh, kan seperti itu. Kita aja tuh yang anak-anak pada umumnya diikutkan lomba, wih senang, apalagi anak-anak kayak gini. Jadi walaupun kadang enggak lah dapat juara, tapi ada satu pialanya tuh mereka sebut piala motivasi. Jadi tetap meskipun mereka kadang nggak dapat juara, mereka tetap dapat piala, namanya piala motivasi. Buat mereka nggak ngerasa ada apresiasinya. Jadi aku juga dapat piala sama kayak teman-temanku kayak gitu. Dan mereka nggak ngerasa bahwa mereka dianggap nggak ada lah kan, makanya dikasih apresiasi. Mereka tuh ada kayak gitu. Makanya mungkin adik-adik yang pengen jadi seperti kakak siapa? Kakak Pina. Pina. Nah, mungkin bisa tuh search di Google kuliahnya di mana apa aja segala macam. Mungkin bisa, atau mungkin mau tanya-tanya dulu ke Kak Vinanya. Boleh mungkin kontak Kak Vinanya atau langsung datang ke sekolahnya segala macam. Gak jadi masalah kalau cuma untuk sekedar tanya-tanya segala macam. Kak Pina orangnya baik kok, sumpah. Ada nggak nih pesan-pesan buat teman yang profesi yang sama, atau pesan-pesan buat adik-adik yang masih sekolah, mungkin punya keinginan dan cita-cita yang sama juga sama Kakak Vina, bisa lah disampaikan. Kalau untuk teman-teman seprofesi, ya kita kan udah saling kenal ya, kita cuma bisa saling dukung-mendukung. Kita tetap berjuang di jalan yang sama. Saya selalu semangat. Ini loh apresiasi kita untuk anak-anak kita ke depannya. Nggak ada suatu tidak ada yang tidak membuahkan hasil. Semua usaha tuh pasti ada hasilnya. Tidak ada yang mengecewakan. Benar. Intinya gitu. Kunci utama kita kan keikhlasan. Yang paling utama ikhlas, sabar, telaten, Kak. Ya, kalau bukan orang-orang kayak kita, siapa lagi yang ada untuk mereka? Benar. Kalau untuk adik-adik, janganlah takut untuk mengambil jurusan pendidikan luar biasa. Kan di sini tugas mulia. Jadi seorang guru di pendidikan luar biasa tuh, kita tuh bukan cuman sekedar mengajar. Ini loh ladang kita. Mana kita tahu tangan-tangan mana yang menarik kita ke surga. Iya sih. Kan? Benar sekali. Terus untuk orang tua, khususnya orang tua berkebutuhan khusus, anak tuh
nggak perlu apa-apa. Ya. Anak cuma pengen dekat sama orang tua, bisa menghabiskan waktu bersama-sama. Benar. Perihal segala macam tingkah laku mereka tuh pengen mendapat perhatian lebih. Namanya tadi anak-anak berkebutuhan khusus, perlu perlakuan khusus. Ya. Ekstra lagi. Kalau bisa memilih, mereka tuh pasti akan memilih. Aku pengen membahagiakan kedua orang tuaku. Ya. Aku pengen memberikan yang terbaik untuk orang tuaku. Tuh, untuk masyarakat Ini banyak nih. banyak. Janganlah kita memberikan stigma-stigma negatif. Ya. Pasti ada pemikiran, wah ini SLB ini masih awam kayak gitu Iya. kan. Bener. Ayo kita lihat, saksikan sendiri. Ini tuh bisa diajak bermain bersama, Iya. kita bisa berteman sama mereka. Ya. Mereka orang-orang yang tulus. Nanti ketika mereka punya keahlian, kita bisa ajak mereka, yuk gabung sama-sama, yuk kita berdayakan mereka juga. Ya. Kita berikan mereka wadah, kita fasilitasi lah. Ya. Ya. Mungkin itu aja sih. Ya saling kerjasamanya lah. Baik dari mungkin pemerintah, masyarakat, segala macam terkait dengan yang namanya sekolah luar biasa itu. Yuk sama-sama hargai mereka, bahwa mereka tuh ada dan mereka tuh sama aja sebenarnya. Kan seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah ngomong dari A sampai B sampai Z, dari latar belakang pendidikan Kak Vina segala macam udah kita ceritakan, terus pengalamannya bagaimana selama beliau mengajar di sekolah luar biasa. Karena menurut saya ini profesi yang harus diacungi jempol, diapresiasi seperti itu. Karena nggak kebanyakan orang pasti kuliah tidak ngambil ke situ apa segala macam, pasti milih kuliah yang lain segala macam karena mungkin pandangannya ke depan mungkin berbeda. Karena kebanyakan dari yang sudah kita ceritakan, rata-rata orang yang mengambil jurusan pendidikan luar biasa itu ada tujuan khusus dalam hidupnya, merasa mereka ingin lebih mengenal adik-adik yang seperti itu segala macam. Oke, mungkin teman-teman nanti juga bisa follow IG saya, bisa DM komunitas, profesi, pekerjaan atau hobi apa aja yang mungkin bisa kita undang ke WB Talk With, kita akan undang. Mungkin juga bisa follow IG Kak Vina ada? Enggak, saya bukan tipikal orang yang Oke. main medsos. Kalau IG bisa langsung ke SLB1 Pangklanbun. Oke. Terus cuma punya akun YouTube. Akun YouTube. Oh, ada akun Jadi kita YouTube. masih mulai belajar, masih Oke. belajar. Jadi di situ ada gimana pembuatan media untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi baru 3 video sih. Oke, baru Kan masih awalan. belajar. Nah, jadi mungkin nanti juga teman bisa follow IG sekolah itu ya, SLB itu SLB 1 ya? Iya, SLB1. Nanti bisa ditaruh di deskripsi atau di sini nanti terserah editornya enaknya seperti apa. Ya, Pak Editor? Ya, siap. Oke. Jadi bisa teman-teman main di sana atau ngelihat channel YouTube-nya, di sana bisa di-subscribe, bisa di-like, di-komen atau di-share biar orang-orang tahu bahwa oh mereka ada dan mereka itu penuh kreativitas segala macam. Terima kasih ya Kak Vina sudah datang ke podcast WB Talk With. Saya merasa bersyukur sekali karena ternyata awalnya saya mau ngundang adik beliau, Mbak Dea, tapi berhubung beliau bagi pelatihan juga dan pendampingan untuk lomba tingkat nasional. Jadi persiapannya. Jadi kemarin direkomenin sama Mbak Deanya gimana kalau kakak saya, karena kakak saya tuh dia bilang magister. Wah, dengan senang hati dong. Oke, kata saya. Jadi satu kesempatan yang luar biasa karena langsung bertemu sama orang yang sudah S2 kan ya, magister di bidang itu. Secara tidak langsung juga mungkin pengalamannya apa segala macam, ilmunya lebih dari segala macam. Jadi kita bisa lebih oh ini orang yang tepat segala macam. Terima kasih juga buat Mbak Dea nih udah ngerekomen kakaknya, dan semoga
kegiatannya, lombanya, pendampingannya nanti berjalan lancar dan sukses dan semoga menjadi juara. Amin. Karena itu yang kita harapkan dari mereka. Banyak yang doain. Iya, karena pastinya mereka harus bisa juara, pasti bisa juara. Oke teman-teman, cukup sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.